Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dodi Hadiana, perwakilan dari SMPN 2 Kersamana, Kecamatan Kersamana. Dalam kesempatan ini, saya akan mencoba memperkenalkan salah satu media pembelajaran yang mungkin ini adalah salah satu media pembelajaran yang untuk saat ini. Media pembelajaran interaktif yang saya akan tampilkan di sini adalah terkait dengan pemanfaatan LMS dengan Moodle dalam e-learning. Perlu kita ketahui bersama bahwa yang namanya Moodle in e-learning itu adalah salah satu inovasi pembelajaran untuk menjadikan anak kreatif, interaktif, dan kompetitif, dan mampu bekerja sama secara kooperatif adalah dengan menerapkan proses pembelajaran berbasis web. Di sini dasarnya adalah Moodle. Secara umum, pembelajaran atau e-learning berbasis web ini merupakan gabungan pembelajaran sinkronus dan asinkronus antara guru sebagai pembelajar dengan siswa sebagai pembelajar. Nah, dalam membuat MPI ini, media pembelajaran interaktif yang saya akan sampaikan di sini adalah saya mengadopsi alurnya itu adalah model ADDIE, ya, mulai dari analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Kita mulai dari analisis. Untuk analisis, tentunya kita berbicara tentang latar belakang, di mana pendidikan menjadi salah satu komponen penting dalam kemajuan suatu bangsa, apalagi menghadapi era atau zaman abad 21, khususnya bangsa Indonesia menghadapi era emas, yaitu di tahun 2045. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mempersiapkan generasi yang siap menghadapi masa itu. Salah satunya dengan pembelajaran yang inovatif, interaktif, kreatif, bermakna, dan menyenangkan. Tentunya salah satunya adalah krisis literasi yang menjadi masalah krusial dalam pembelajaran abad 21. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus mengenai hal itu. Penggunaan teknologi pendidikan salah satunya e-learning menjadi solusi alternatif untuk mengakomodasi pembelajaran peserta didik di sekolah, khususnya di kelas. Lanjut, bagaimana karakteristik keterampilan guru abad 21? Yang pertama, mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas peserta didik. Yang kedua, merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dengan proses digital. Yang ketiga, menjadi model cara belajar dan bekerja di era digital. Yang keempat, mendorong dan menjadi model tanggung jawab dan masyarakat digital. Dan yang terakhir, kelima, berpartisipasi dalam pengembangan dan kepemimpinan profesional. Terus, apa tujuan dari media pembelajaran interaktif yang saya hadirkan di sini? Yang pertama, itu tentunya melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, bahwa pembelajaran MPI ini bertujuan adalah melaksanakan pembelajaran dengan sinkronus dan asinkronus. Yang ketiga, kreativitas, menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas guru dan peserta didik dan meningkatkan kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi. Manfaat dari MPI yang akan saya sampaikan di sini adalah: pertama, siswa dapat belajar secara sinkronus dan asinkronus melalui alur merdeka. Yang kedua, kompetensi siswa dalam IT dan literasi digital meningkat. Manfaat yang ketiga adalah menginspirasi siswa untuk belajar website. Dan yang keempat, manfaatnya itu adalah peserta didik dapat belajar dengan menyenangkan dan bermakna. Sedangkan yang kelima, peserta didik bersemangat untuk belajar dengan media digital yang digunakan. Langkah selanjutnya setelah analisis adalah saya melakukan desain, ya. Desain atau rancangan yang akan dilakukan untuk pembelajaran berlangsung. Yang pertama itu adalah desain mempersiapkan perangkat lunak tentunya dan perangkat keras. Ini adalah misalnya komputer dan website. Karena perlu kita ketahui bersama bahwa yang namanya e-learning itu perlu ada perangkat lunak. Yang selanjutnya, materi. Saya memilih materi apa yang akan dihadirkan di dalam pembelajaran e-learning ini. Tentunya kita harus tahu alur dan sistem apa yang akan kita suguhkan di dalam pembelajaran
atau aplikasi e-learning ini sendiri. Alur yang akan saya pakai di dalam pembelajaran e-learning ini adalah sedikit mengadopsi dari yang namanya huruf penggerak. Alurnya itu seperti itu, yaitu yang tertera sebagai alur merdeka, mulai dari diri, eksplorasi, ruang kolaborasi, demonstrasi, elaborasi, koneksi antar materi, dan aksi nyata siswa. Diharapkan siswa ini bisa belajar di dalam e-learning ini meraup semua alur ini, mulai dari diri dan sampai aksi. Yang selanjutnya itu adalah development. Nah, di dalam development atau pengembangan, ya, saya mulai masuk ke dalam sebuah aplikasi yang namanya e-learning atau menggunakan aplikasi Moodle. Dan tentunya yang pertama syarat yang harus dilakukan di sini adalah kita memiliki website. Nah, baru kita bisa membuat sebuah pengembangan di dalam aplikasi Moodle itu sendiri di dalam LMS gitu ya. Nah, sehingga kita bisa merancang di sini, mengembangkan apa yang akan kita pakai di dalam pembelajaran e-learning itu sendiri. Seperti yang saya tampilkan di sini ya, ada beberapa pembelajaran. Misalnya di sana ada pembelajaran bab 4 listrik statis, dan bab 3 pemeriksaan sifat, dan di sana juga saya akan memberikan sebuah penilaian atau ujian. Sehingga di sana ada penilaian tengah semester, misalkan ada ujian harian ya atau ulangan harian, itu di sana bisa kita buat. Nah, nanti di pengembangan itu saya akan mulai membuat mulai dari diri, terkait dengan di sana ada daftar hadir, kemudian kenyataan romantik gitu ya, kemudian eksplorasi itu terkait dengan materi, kemudian kolaborasi ya, kemudian maksudnya ruang kolaborasi gitu ya. Jadi di sana si siswa itu nanti akan berkolaborasi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, atau satu siswa dengan siswa yang lain, kemudian dengan guru ya, itu di kolaborasi ya, di ruang kolaborasi. Kemudian ada nanti di demonstrasi kontekstual ya. Nah, siswa di sana di demonstrasi kontekstual mereka melakukan sedikit misalnya praktikum, kemudian ya praktikum kecil-kecilan, kemudian di sana juga dia itu belajar bekerja sama memutuskan bahan yang salah. Nah, itu adanya di demonstrasi kontekstual. Nah, yang selanjutnya adalah implementasi. Nah, di sini implementasi tentunya setelah apa yang kita rancang itu nantinya akan diimplementasikan di dalam sebuah pembelajaran berbasis web. Ini disebut dengan e-learning. Nah, kita simak bersama contoh dari implementasi yang telah saya buat ya, aplikasinya itu yang telah saya buat kemudian diaplikasikan oleh siswa gitu ya. Nah, di sini ya, nanti si siswa itu akan dihadapkan atau akan diberi alamat. Nah, ini alamatnya ya, alamatnya ini. Nah, misalnya si siswa itu nanti akan diberi alamat, atau nanti si aplikasi ini ya, si aplikasi ini dibuat menjadi sebuah APK ya, membuat sebuah APK, dan nantinya tinggal si siswa mendownload di HP-nya masing-masing ya. Nah, setelah itu nanti si siswa itu akan mempunyai akun tersendiri ya. Misalnya saja di sini adalah seperti ini ya. Nanti ada akun masing-masing, si siswa mempunyai akun masing-masing yang mana akun ini sifatnya rahasia. Nah, kemudian si siswa itu nanti akan seperti ini. Nah, ya. Nah, jadi masuk ke halaman dashboardnya ya. Kemudian di sini ada beberapa kursus atau beberapa pembelajaran yang akan dilakukan. Contoh saja di sini adalah pembelajaran bab 4 yaitu listrik statis. Nah, nanti ya si siswa ini akan
akan bisa belajar ya sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh guru yang telah disetting, yang setelah direncanakan ya. Mulai dari diri yaitu mengisi daftar hadir, kemudian memberikan jawaban atas pertanyaan pemantik di sini ya. Dan di sini tidak hanya menggunakan PC tetapi handphone pun itu bisa ya. Jadi menggunakan handphone pun itu bisa. Jadi bisa belajar dimanapun ini untuk LMS itu sendiri gitu ya. Nah, misalkan saja ini daftar hadir. Daftar hadir ini bisa dibuat di dalam aplikasi LMS ini sehingga siswa itu bisa terkontrol juga apakah siswa itu masih pembelajaran yang kita lakukan atau tidak ya. Juga di sini juga ada pertanyaan pemantik. Di sini ada pertanyaan pemantik. Nah, nanti pertanyaan pemantik ini ya, ini ada tanda bintangnya. Nanti di sini akan kita bisa lihat. Nah, ini pertanyaan pemantiknya seperti ini. Ya. Kemudian dieksplorasi. Siswa diajak untuk mengeksplor pengetahuan yang dimilikinya ya, mulai dari apa sampai ke materi. Nah, di ruang kolaborasi, nah di sini di ruang kolaborasi si siswa di sini disuruh masuk untuk ngobrol ya. Tentunya obrolan yang diberikan oleh guru terkait dengan tema atau materi yang ada di pembelajaran itu ya. Jadi tinggal klik masuk obrolan. Di sini akan muncul obrolannya seperti ini. Kalau misalnya Assalamualaikum, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini bisa bertukar pikiran di dalam obrolan ini di ruang kolaborasi sebagai saling tukar pikiran. Nah, kemudian ada juga di sini demonstrasi. Demonstrasi bisa disesuaikan ya. Di siswa itu disiapkan menjadi beberapa kelompok sehingga di sana terjadi pembelajaran misalnya pembelajaran kelompok ataupun apa bisa gitu ya. Jadi di sini ataupun mempraktikum di kelas atau di lab itu bisa saja terjadi di sini. Nanti tugas-tugasnya di sini bisa diupload ya. Jadi siswa tentunya bertugas melakukan pembelajaran di sini itu dengan teknik misalkan apa gitu ya, dengan kelompok mengerjakan sesuatu permasalahan, menyelesaikan permasalahan. Di sini bisa hasilnya itu bisa diupload di sini. Kemudian ada elaborasi. Di elaborasi ini juga ya bisa menggunakan daring ya, menggunakan Gmeet ataupun Zoom meeting yang lainnya gitu ya. Di sini atau bisa dipaparkan secara langsung berkaitan dengan elaborasi ya. Jadi di sini bisa dilihat juga. Nah, kemudian di sini ada koneksi antar materi, artinya bahwa si guru di sini atau dengan siswa dalam koneksi materi ini nanti ada bahan diskusi yang mana siswa bisa menyampaikan hubungan antara materi yang sedang dipelajari dengan materi yang sudah dipelajari di sini. Dan terakhir di sini ada kuis ya, sebagai evaluasi. Di sini ada kuis atau penilaian akhir ya. Dan terakhir juga di sini ada umpan balik. Umpan balik ini dimaksudkan adalah untuk memberikan feedback ya, memberikan feedback baik itu kritik ataupun saran atau apa ya. Jadi pesan-pesan gitu ya, pesan-pesan di mana pembelajaran ini berlangsung. Itu implementasi yang akan dilakukan di dalam pembelajaran e-learning ini menggunakan model atau aplikasi model yang ada di website sendiri ya. Oke. Nah, itu rekan-rekan yang saya banggakan ya, bagaimana kaitannya dengan yang namanya pembelajaran e-learning menggunakan aplikasi Moodle berbasis website ya. Nah, tentunya yang terakhir dalam pembelajaran ini nantinya akan dievaluasi ya. Dievaluasi secara keseluruhan apakah pembelajarannya atau sebuah modelnya itu bisa diterima oleh siswa ya, atau bisa dipakai untuk selanjutnya. Di sini ada yang dimaksud dengan evaluasi. Demikianlah rekan-rekan
yang saya hormati terkait dengan video model pembelajaran yang interaktif yang mungkin di era sekarang itu adalah era digital, dan saya di sini memperkenalkan walaupun di sini apa sudah familiar, tetapi dalam kenyataannya di sekolah-sekolah itu masih jauh belum diterapkan gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.